Apa kalian pernah dengar tentang kisah cinta yang tragis dari Banjar yang dijuluki sebagai Romeo dan Julietnya Indonesia? Kisah ini begitu menyentuh dan penuh dengan misteri, hingga disebut sebagai nisan berlumur darah. Kenapa ya kisah ini disebut begitu? Yuk, kita telusuri bersama-sama cerita cinta legendaris ini. Ceritanya berawal di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat di tepi Sungai Barito. Di desa ini, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Masyur. Masyur adalah pemuda yang bertempat tinggal di desa yang sekarang sekitar Pekauman dan Teluk Selong. Masyur berasal dari keluarga yang miskin, tetapi mempunyai pendidikan yang tinggi dan budi akhlaknya tinggi. Dia mempunyai keahlian membaca Al-Quran yang sangat indah didengar. Masyur sebagai orang yang tidak mampu ikut bekerja di rumah Fatimah sebagai pembantu. Fatimah merupakan gadis dari keluarga sangat kaya. Orang tuanya merupakan pedagang yang mempunyai hubungan dagang keluar daerah, terutama daerah Singapura. Masyur sebagai pembantu mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukannya seperti menimba air, memotong kayu, dan lain-lain. Hari demi hari, bulan demi bulan itu saja yang dilakukannya untuk membiayai hidup dan orang tuanya. Selama beberapa tahun Masyur bekerja di rumah kaya itu, membuat Fatimah secara tidak sadar jatuh cinta kepadanya, begitu juga sebaliknya. Tetapi karena adat yang menjaga ketat pertemuan antara perawan dengan bujangan membuat hubungan mereka tidak diketahui oleh keluarga. Masyur sadar percintaan mereka pasti akan ditentang oleh keluarga Fatimah yang memegang adat keluarga. Mereka hanya akan menikahkan anak gadisnya hanya dengan orang yang sederajat dan mempunyai hubungan keluarga bangsawan, dan pasti tentu harus pilihan keluarga. Tetapi cinta di hati tidak bisa menolaknya. Tidak lama kemudian hubungan mereka mulai diketahui orang tua Fatimah. Betapa marahnya orang tua Fatimah mengetahui hal demikian. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Masyur dari Fatimah dengan menugaskan Masyur menjaga kebun karet dan ladang keluarga Fatimah di seberang sungai. Kebun karet ini berada jauh dari rumah Fatimah. Menujunya hanya bisa dengan perahu jukung karena melewati sungai yang kecil. Masyur diberikan pondok kecil untuk berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap hari dia bekerja merawat kebun karet tersebut. Setiap hasil karet hanya orang suruhan keluarga Fatimah saja yang mengambilnya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk ke rumah sang majikan. Fatimah mengetahui kabar Masyur hanya dengan meminta keterangan Acil Ijah, pembantu yang sering mengantarkan beras buat Masyur. Suatu hari ada orang kaya bernama Muhdar yang masih ada hubungan keluarga dengan Fatimah datang melamar ke rumah Fatimah dengan menggunakan satu buah kapal yang sangat besar sesuai dengan derajat kekayaan orang tersebut. Niat Muhdar disambut baik oleh keluarga Fatimah. Mereka sepakat untuk mengadakan perkawinan besar-besaran. Hal ini tidak menjadi beban bagi Muhdar karena kekayaannya. Fatimah sangat menentang niat orang tuanya yang menjodohkannya dengan Muhdar. Dia kenal betul perangai Muhdar. Walaupun kaya tetapi dia tidak mempunyai budi pekerti dan ilmu agama sebaik Masyur. Tetapi dia harus menjalankan dua pilihan yang sangat berat. Di satu sisi dia mempunyai pilihan dan cinta yang diyakininya membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu hidup bersama Masyur. Di satu sisi dia harus mengikuti perintah orang tuanya. Dia sadar menyakiti hati orang tua adalah perbuatan yang durhaka. Akhirnya Fatimah pasrah terhadap perjodohan ini. Perjodohan yang dilandasi oleh harta, hubungan keluarga bukan oleh cinta. Masyur yang berada jauh tidak mengetahui perjodohan ini. Semuanya yang datang ke gubuk Masyur bekerja selalu menutupinya. Mereka tidak ingin dipecat majikan jika menceritakan hal tersebut. Akhirnya acara pernikahan dimulai. Muhdar datang dengan beberapa kapal besar yang membawa mas kawin atau jujuran. Ada kapal yang membawa isi kamar lengkap, ada kapal yang membawa perhiasan emas dan batu permata, ada kapal yang membawa pakaian wanita yang sangat indah-indah. Bagi mereka semua itu hal biasa. Karena bisnis dagang keluarga ini ke Singapura berupa batu permata dan kain. Mereka mempunyai banyak pelanggan di Singapura. Pada zaman tersebut Sungai Martapura digunakan sebagai jalur perdagangan. Kapal-kapal besar pedagang Martapura sering berangkat membawa barang dagangan ke Pulau Jawa dan Sumatera, hingga Singapura dan Malaysia. Sesuai dengan jalur perdagangan dunia antara Malaysia dan Pulau Sumatera. Pada malam harinya ketika semua kelelahan, Muhdar dan Fatimah tidur di kamar pengantin. Belum sempat malam pertama itu ternyata rumah Fatimah terbakar, akibat api dapur lupa dimatikan. Muhdar lari keluar dengan segera tanpa memperdulikan Fatimah. Api semakin membesar, Fatimah terjebak di dalamnya. Masyur yang belum tidur melihat dari kejauhan warna merah di langit yang menandakan kebakaran. Dia yakin kebakaran itu berada di rumah Fatimah.
Tanpa peduli aturan majikannya, yang tidak memperbolehkannya mendekati rumah, dia langsung berlari mengambil jukung. Setelah sampai di rumah Fatimah, dia diberitahu bahwa Fatimah terjebak di dalamnya. Dengan kekuatan cintanya, dia terobos api dan menemukan Fatimah pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Dia angkat Fatimah melewati api yang besar. Dengan badannya, dia melindungi Fatimah dari api dan kayu rumah yang berjatuhan. Setelah dia bawa keluar Masyur, disambut Muhdar dengan merebut Fatimah dari pangkuan Masyur. Dengan demikian Masyur akhirnya mengetahui perkawinan tersebut. Belum sempat dia mendapatkan penjelasan, Masyur pingsan karena terlalu banyak luka bakar yang dialaminya. Keluarga Fatimah memerintahkan agar Masyur dirawat kembali di gubuknya tempatnya bekerja, dan menginginkan agar peristiwa heroik ini jangan sampai diketahui Fatimah. Subuh harinya Masyur tidak bisa bertahan. Dia meninggal karena luka yang terlalu parah. Setelah sholat zuhur, dia dimakamkan di daerah perkebunan karet tersebut, atau tepatnya sekarang berada di Desa Tungkaran. Makam Masyur sederhana dengan nisan ulin. Untuk mencegah babi hutan, kuburannya juga dipagar bambu. Semuanya berada di pemakaman, baik teman-teman Masyur maupun keluarga Fatimah. Tetapi Fatimah tidak mengetahui kematian ini. Dia masih lemah di kamar rumah Muhdar. Dia masih bertanya di dalam hati bagaimana dia bisa selamat. Suaminya sendiri meninggalkannya saat kebakaran itu terjadi. Sewaktu malam hari, pertanyaan itu dikeluarkannya pada Acil Ijah yang sejak kecil merawatnya. Acil Ijah tahu betul perasaan Fatimah kepada Masyur. Karena tidak dapat mendustai tuannya yang sejak kecil dia pelihara tersebut, akhirnya dia ceritakan peristiwa kebakaran itu. Fatimah yang sangat rindu Masyur akhirnya menanyakan keberadaan Masyur. Dengan sangat hati-hati Acil Ijah menceritakan kematian Masyur dan memberitahukan letak kuburannya. Dia berjanji menemani Fatimah besok untuk ziarah ke kuburan Masyur. Fatimah sangat terpukul hatinya mengetahui pemuda yang melindungi dan dicintainya telah tiada. Menangislah Fatimah sejadinya. Setelah semua orang terlelap tidur, jam 3 subuh tanpa sepengetahuan yang lain Fatimah keluar rumah. Dia tidak dapat menyimpan perasaan rindu dan dukanya. Tanpa menunggu siang, dia bertekad harus menemukan kuburan Masyur. Dia tidak yakin kekasihnya sudah meninggal jika tidak menemukan kuburannya langsung. Dia seberangi sungai Martapura dan berjalan menyisir jalan setapak. Dia masih ingat letak kebun karet keluarganya ketika ayahnya pernah mengajak sewaktu kecil. Malam itu hari hujan dengan deras tetapi tidak menyurutkan hati Fatimah. Di dalam hatinya hanya ada satu nama Masyur. Di pikirannya hanya ada satu wajah Masyur, pemuda yang sangat mengerti dirinya. Setelah tiba di kebun karet keluarganya, Fatimah tanpa sadar dan mungkin karena ilusi yang muncul karena obsesinya bertemu Masyur, dia melihat Masyur berdiri tersenyum kepadanya di tengah rintikan hujan. Tanpa berpikir panjang, Fatimah berlari ingin memeluk tubuh kekasihnya melepaskan segala kerinduannya. Fatimah menabrak tubuh lelaki itu, hingga terjatuh tanpa disadari. Pagar yang terbuat dari bambu yang melindungi kuburan Masyur menusuk tubuh Fatimah tepat di dadanya. Darah mengucur dan menetes di atas kubur Masyur dan melumuri nisannya. Fatimah meninggal dengan senyum, dia yakin menemukan cintanya. Banyak yang percaya bahwa arwah mereka masih bergentayangan di sekitar nisan tersebut, menunjukkan betapa kuatnya cinta mereka yang tidak terpisahkan bahkan oleh kematian. Masyarakat Banjar seringkali mengaitkan nisan berlumur darah ini dengan kepercayaan tentang cinta sejati yang abadi dan tak lekang oleh waktu. Tak heran jika kisah ini seringkali dibandingkan dengan Romeo dan Juliet, karena begitu banyak kesamaan dalam cerita mereka. Keduanya adalah tentang cinta sejati yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan restu keluarga, serta berakhir dengan tragedi yang menyedihkan. Namun, di balik kisah yang menyedihkan ini, ada juga pelajaran berharga tentang keberanian mencintai seseorang meskipun dunia tidak berpihak. Bagaimana menurut kalian, apakah kisah cinta Anang dan Diah ini bisa disamakan dengan Romeo dan Juliet? Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang legenda nisan berlumur darah? Yuk, tuliskan di kolom komentar. Kami juga pengen tahu kisah-kisah tragis lainnya dari daerah kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.